Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap kuat, sehat, dan penuh semangat di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 28 Juni 2021, tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah dikatakan. Mengakhiri berita kriminal di salah satu TV swasta beberapa tahun lalu, saya sering mendengar kalimat ini. Kejahatan terjadi bukan karena niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Terkadang memang kesempatanlah yang sering membuat orang untuk melakukan kejahatan. Padahal sebenarnya tadinya dia tidak ingin melakukan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa seseorang yang melakukan kejahatan karena ada kesempatan, tentu itu adalah orang yang jauh dari Tuhan. Coba kita renungkan, bila hatinya dekat dan takut akan Tuhan, berapa kali pun kesempatan itu datang, tidak akan mempengaruhinya untuk berbuat kejahatan. Dalam persekutuan kekristenan sekalipun, kita bisa saling menyakiti dengan melakukan kejahatan-kejahatan kasih. Kasih dalam arti tanda kutip, yang artinya dasar persekutuan adalah kasih, tetapi praktek persekutuan jauh dari kasih. Karena banyaknya beban pikiran dan persoalan masing-masing pribadi dalam anggota persekutuan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam damai satu dengan yang lain, dalam hidup bersama dalam persekutuan. Sekalipun ada kesempatan untuk berbuat kejahatan kepada orang lain, tetapi sebagai orang percaya, tetaplah bertahan, menunjukkan integritas diri sebagai anak Tuhan. Hidup dalam damai penuh kasih dan bertoleransi kepada semua orang. Berarti hidup yang penuh kasih. Kita harus saling menjaga hati satu dengan yang lain. Menjaga hati berarti kita mau mengerti dan peduli kepada orang lain, saling mendahului dalam melayani dan memberi hormat, tidak menaruh benci dan dendam kepada orang yang menyakiti kita, karena pembalasan adalah milik Tuhan. Roma 12 ayat 17 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan Paulus ini kepada Timotius, yaitu anak rohani kesayangannya, untuk taat melakukan tugas pelayanannya dengan tidak bercacat. Itu pun menjadi pesan bagi kita semua anak-anak kesayangan Tuhan. Memang persoalan dan pergumulan hidup sering menjadi pengaruh yang sangat kuat dalam diri kita untuk berbuat kejahatan. Namun sebesar apapun kesempatan bagimu untuk melakukan kejahatan, tetaplah memiliki keinginan hati yang lebih besar untuk melakukan kebaikan dalam kasih kepada semua orang. Karena kebaikan dan kemurahan kasih Tuhan sudah lebih dulu diberikan dan hidup kita semakin diberkati. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup di dalam kebaikan, kebenaran, dan kehendak Tuhan. Kuatkan hati kami untuk selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu dan menjauhkan keinginan-keinginan hati kami untuk melakukan kejahatan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu dan selalu takut kepada Tuhan. Berkati hidup kami hari ini dan berkati kami dalam setiap pekerjaan kami. Mampukan kami melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kasihanilah kami Tuhan, dan biarlah apa yang kami kerjakan berhasil dengan baik, dan kami boleh menikmati berkat-Mu melalui setiap pekerjaan kami. Pada pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit maupun di rumah, biarlah Tuhan yang memulihkan dan memberikan kesehatan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, yang sekarang sedang mengharapkan kesembuhan daripada Tuhan. Kuatkanlah mereka, biarlah kekuatan daripada-Mu memberikan suatu kekuatan baru bagi mereka untuk melawan sakit penyakit itu. Dan biarlah mereka dipulihkan dalam kuasa Tuhan, dan mereka boleh melakukan segala pekerjaannya, aktivitasnya dengan baik, seperti sedia kala. Kami percaya Tuhan, hidup kami hanya ada di dalam tangan pengasihan-Mu, dan hidup kami ada di dalam rancangan-Mu. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.